Yups. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi perizinan dan pelayanan perusahaan. Oke, untuk langkah-langkahnya simak terus. Baik teman-teman, kita langsung saja meluncur ke TKP. Tapi sebelumnya saya akan berjelas dulu. Di sini saya tidak membahas tentang pembuatan dari awal ya. Di sini lebih ke demonya saja teman-teman. Nanti teman-teman untuk cara penginstalannya silahkan simak agar tidak gagal paham. Oke, untuk langkah-langkahnya kita langsung saja meluncur. Pertama-tama di sini saya akan membuka dulu folder codingannya ya. Di sini saya menggunakan Sublime ya untuk text editornya. Teman-teman bebas mau menggunakan Visual Studio atau Notepad dan yang lainnya, bisa teman-teman sesuaikan saja. Oke, untuk folder-foldernya ya, di sini untuk folder-folder codingannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tidak membahas dari awal. Misalkan saya membahas dari form login atau controller misalkan dan yang lainnya ya teman-teman, misal membuat heading, CSS, style dan yang lainnya. Cuman di sini akan saya mereviewnya saja. Ini codingan nanti akan saya share. Di sini untuk folder file-file codingannya ya seperti biasa karena kita menggunakan PHP. Untuk strukturnya hampir nggak jauh beda. Di sini ada file config, controller, terus juga di sini language ya. Di sini language. Terus untuk model ya, di sini untuk model nanti pemodelan nanti di sini untuk indeksnya ya. Selanjutnya di sini untuk sistem seperti biasa ya. Kita membuat file core, database, font dan yang lainnya. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk struktur folder codingannya ya teman-teman. Langsung saja kita meluncur. Untuk cara penginstalannya seperti apa. Pertama-tama kita harus menghidupkan dulu XAMPP dengan satu catatan di sini teman-teman. XAMPP-nya yang support PHP 7 ya. Karena kalau misalkan teman-teman menginstal XAMPP yang support PHP 5, nanti untuk file codingannya akan ada konfigurasi yang lain. Dan di sini saya sarankan teman-teman menggunakan exam yang support PHP 7. Oke, langsung saja kita buka examnya, lalu kita hidupkannya. Di sini Apache dan MySQL-nya saja. Untuk FileZilla kita abaikan saja. Lalu kita klik start sehingga muncul ke warna kehijau-hijauan seperti ini. Kalau misalkan sudah berwarna kehijau-hijauan itu tandanya sudah running. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya. Dengan cara gimana? Pertama-tama kita masuk dulu ke browser. Oke, di browser kita ketikkan saja localhost ya. Localhost. Nah, setelah masuk ke localhost kita klik saja phpMyAdmin. Tunggu hingga prosesnya terbuka, kita masuk ke phpMyAdmin. Baik teman-teman, setelah kita masuk ke phpMyAdmin, langkah selanjutnya kita akan membuat database-nya dengan satu catatan. Untuk nama database-nya harus sama ya, harus sama dengan file codingan yang telah kita buat. Di sini saya semisal ngasih contoh dengan nama untuk file database-nya yaitu dengan nama, nah di sini ya teman-teman, yaitu dengan nama dbkamar ya. Jadi harus sesuai, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Cuman di sini saya mengasih nama dengan dbkamar. Langsung saja kita masuk lagi ke localhost-nya, lalu kita klik new untuk membuat database baru. Oke, lalu kita kasih nama aja di sini dbkamar ya. Lalu kita create. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengimpor file database-nya yang ada di folder codingan. Kita impor saja. Oke, kita telusuri di mana tempat penyimpanan folder codingannya. Saya di sini, silahkan teman-teman masuk ke exam, lalu masuk ke htdoc, lalu masuk ke folder codingannya dengan nama kamar dan masuk ke database-nya, lalu kita open saja untuk mengimpor dan scroll ke bawah, lalu kita klik go ya.
Tunggu hingga proses penginstalan databasenya beres. Baik teman-teman, untuk pengimportan databasenya sudah beres. Nah, di sini untuk tampilan databasenya kira-kira seperti ini ya. Di sini ada tabel pemantauan, terus pembinaan, ada tabel juga pengelolaan, terus ada tabel perusahaan, terus di sini ada tabel rencana dan user yaitu nanti untuk login kita. Langsung saja setelah kita membuat file databasenya dan kita mengimpor databasenya, kita akan mencoba memanggil atau mengcompile project folder codingan yang telah kita buat. Dengan cara gimana? Kita new tab saja, lalu kita ketikkan saja sini localhost. Oke, localhost, lalu kita klik slash, lalu kita ketikkan nama folder project codingan kita. Di sini saya dengan nama kamar ya, sini. Lalu kita ketikkan saja di localhostnya. Oke, di sini di localhostnya kita ketikkan saja localhost/kamar untuk pemanggilan file codingannya. Lalu kita klik enter saja. Oke, nah setelah masuk ke sini, nah ini teman-teman untuk tampilan front end-nya ya teman-teman. Di sini kita akan disodorkan dengan form login ya. Dan untuk mempermudah teman-teman, di sini saya sudah men-setnya untuk username dan passwordnya ya. Saya di sini untuk username-nya saya kasih nama dengan kamar 2. Oke ya, silahkan teman-teman catat. Ini kamar 2. Terus untuk passwordnya adalah admin ya. Untuk passwordnya admin. Nah ini di sini untuk mempermudah teman-teman. Nah ini teman-teman, lalu saya akan kopikan saja ke sini, saya pastekan, lalu kita klik masuk saja. Baik teman-teman, nah inilah untuk tampilan front end dari website yang telah kita buat, yaitu aplikasi perizinan dan pelayanan untuk kepegawaian ya. Nah di sini teman-teman ada beberapa menu ya. Di sini paling atas di sini untuk ada jumlah, sini jumlah perusahaan, jumlah pengguna, terus di sini ada jumlah rencana usaha. Terus di sini untuk menu-menunya ada menu perizinan, menu pegawai, ada menu juga penegakan hukum, grafik, laporan dan logout ya. Oke, saya akan review di sini untuk menu-menunya ya teman-teman. Pertama di sini ada menu perizinan. Di menu perizinan ada submenu yaitu menu perusahaan dan rencana usaha. Lalu kita klik saja, akan coba lihat ya teman-teman. Baik, nah di sini untuk menu perusahaan teman-teman bisa men-settingnya ya di sini. Di sini ada di tabel perusahaan ada nomor, ada kode perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP dan nama penanggung jawab ya. Oke, kita masuk ke rencana usaha. Nah teman-teman, nah inilah untuk tabel di rencana usaha ya. Kira-kira seperti ini, nanti teman-teman bisa set atau bisa rancang juga sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita masuk ke menu pengawasan. Nah di menu pengawasan di sini ada submenu yaitu pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan. Nah teman-teman, nanti teman-teman di sini bisa menginputkan data-data yang dibutuhkan ya. Untuk di tabel pengelolaan di sini ada beberapa keterangan ya. Seperti biasa di sini kalau teman-teman saya menyebutnya yaitu di sini menggunakan logic CRUD ya. Seperti biasa kita bisa menghapus, mengedit dan menambahkan di sini. Oke, kita masuk ke pemantauan lingkungan. Nah ini teman-teman untuk pemantauan lingkungan ya. Untuk tabelnya di sini ada tabel kode perusahaan, nama usaha, hasil pantauan dan lain sebagainya ke bawah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan saja. Nah selanjutnya di sini ada penegakan hukum. Di penegakan hukum ada menu pembinaan. Nah ini untuk tabel pembinaannya. Lalu di sini ada menu grafik. Nah ini untuk grafik ya, yang ditampilkan pada halaman awal. Karena di sini saya belum menginputkan, nanti
Setelah teman-teman menginputkan data-data yang telah dibutuhkan, nanti akan ditampilkan di sini ya. Ini jumlah penggunanya sudah ada 3, terus jumlah perusahaannya baru kosong, dan jumlah perencanaan usahanya masih kosong, belum saya inputkan. Langkah selanjutnya di sini ada laporan. Seperti biasa, karena untuk menu laporan itu sangat penting nanti jika dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, itu teman-teman. Terus di sini untuk menu yang paling terakhir yaitu menu logout. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini ada 2 video, mungkin itu juga bisa membantu buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.